Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Fasilitator, Ibu Ecin Kuresin, dan Bapak Pengajar Praktik, Bapak Abdul Gofur. Saya Nina Handayani, CGP Angkatan 7 Kota Bekasi, akan mengadakan praobservasi terhadap rekan sejawat saya, Ibu Ayu Setiarini. Kebetulan beliau mengajar di kelas 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ayu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Maaf ya mengganggu waktunya. Apa sedang sibuk mengajar atau bagaimana? Enggak Ibu, alhamdulillah sudah selesai tadi tugasnya. Alhamdulillah ya. Bu Ayu, saya mau mengadakan praobservasi nih sekarang. Kalau kebetulan Bu Ayu tidak sibuk ya. Praobservasi untuk supervisi akademi. Saya akan supervisi ke kelas Bu Ayu ya. Tujuan observasi ini adalah untuk mengembangkan kompetensi mengajar kita nanti ya ke depannya. Setelah observasi nanti mungkin kan ada kelemahan, kelebihan ya seperti itu. Praobservasi ini juga untuk melihat sejauh mana persiapan Bu Ayu untuk supervisi yang akan diadakan di kelas ini. Ya. Baik, bisa kita mulai? Ya, terima kasih. Bu Ayu, ini kita kan mengobrol nih ya praobservasi. Apa yang diinginkan Bu Ayu atau apa harapan dari hasil obrolan ini nanti? Tentunya pembelajaran yang lebih berkembang, yang lebih menarik, dan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, gitu ya. Jadi ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih ya, khususnya mungkin dalam hal mengajar ya. Baik Bu Ayu, pelajaran apa yang akan Bu Ayu siapkan? Besok itu mapelnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya apa saja? Kebetulan karena materinya tentang iklan elektronik, jadi diharapkan materi besok itu anak-anak mampu memahami karakteristik dari iklan elektronik, kemudian jenis-jenis iklan elektronik apa saja, sehingga mereka bisa sama-sama mengetahui dan membuat bahkan mempraktekkan masing-masing dari iklan tersebut. Ya. Jadi mengenai karakteristik iklan elektronik dan jenis-jenis iklan elektronik, dan dengan diskusi atau percobaan nanti anak bisa membuatnya ya. Baik, tujuannya sudah sangat bagus ya. Apa yang sudah dipersiapkan Bu Ayu untuk mengajar mengenai iklan elektronik ini? Ini yang pertama itu RPP, kemudian saya juga mendatang media, karena saya menggunakan PowerPoint sebagai media utamanya. Lalu juga saya menggunakan lembar kerja, dan nanti di akhir mereka akan mempraktekkan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi udah ada FPP, kemudian media ya, poin ya, dan akan ada yang terakhir alat evaluasi juga ya. Sudah banyak yang dipersiapkan ya. Nah, untuk persiapan siswanya nih Bu Ayu, bagaimana dengan pembelajaran yang akan Bu Ayu sampaikan tentang iklan elektronik ini, persiapan siswa? Kebetulan kemarin saya sudah mencoba bertanya kepada anak-anak siapa yang gaya belajarnya lebih ke arah atau cenderung ke arah audio, visual, dan kinestetik ya. Karena dari sana saya mulai membagi mereka ke dalam kelompok-kelompok belajar yang nanti akan di-actionkan pada saat mereka membuat sebuah iklan. Jadi disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Kemudian juga saya mencoba menggabungkan anak-anak yang memang kurang dengan anak-anak yang memiliki kelebihan pemahaman dasarnya mengenai iklan, itu di dalam satu kelompok. Tujuannya agar mereka bisa saling tukar saudara. Jadi mereka yang kurang bisa terbantu oleh mereka yang lebih. Oh, jadi Bu Ayu sudah sedemikian rupa ya mempersiapkan alat, mempersiapkan siswanya juga ya, terhubung dengan profil belajar dan kemampuan belajar ya. Alhamdulillah sudah bagus sekali ya persiapannya. Strategi apa yang akan Bu Ayu siapkan untuk iklan elektronik ini? Agar pembelajarannya
menarik, tentunya saya menggunakan PowerPoint yang saya harap nanti PowerPoint itu bisa sangat menarik dengan gambar-gambar dan video yang tentunya berkesan buat mereka. Kemudian yang kedua, saya menggunakan model pembelajaran kooperatif di mana mereka berkelompok. Diharapkan dengan berkelompok mereka bisa saling membangun pengetahuan bersama. Dengan berdiskusi mereka bisa menggali keilmuannya secara bersama dan mempraktekkan atas ilmu yang mereka dapatkan. Jadi strateginya cooperative learning ya, diskusi kelompok ya. Ya. Kakak sudah bagus juga itu ya, sesuai. Kemudian metodenya Bu Ayu, apa metode yang akan dilaksanakan pada saat pembelajaran nanti? Oke, yang pertama itu metode ceramah. Itu ada beberapa penyampaian materi yang saya lakukan. Kemudian tanya jawab untuk menggali sejauh mana kemampuan dasar mereka terkait materi IPAN. Kemudian juga nanti saya akan memberikan lembar kerja penugasan dan di akhir mereka akan presentasikan. Jadi metodenya ceramah, diskusi, presentasi, dan ada tugas juga ya, harus ya. Apa di akhir selalu kita kan untuk umpan baliknya ya. Kenapa memilih metode ini Bu Ayu? Ada ceramah, ada diskusi. Kira dengan metode-metode tersebut mereka bisa membangun pengetahuan secara mandiri dan lebih bermakna sehingga pembelajaran itu yang sangat. Ya. Baik, alat dan bahan yang sudah disiapkan apa saja nih? Tentunya kemarin dan masih sampai sekarang karena belum selesai media PowerPoint-nya saya menggunakan laptop untuk membuatnya, lalu aplikasi PowerPoint, aplikasi penunjangnya dari YouTube, Canva, kemudian juga besok saya menggunakan proyektor sebagai alat penayangnya dan juga menggunakan speaker. Juga ada buku-buku referensi sebagai sumber belajar. Banyak juga ya, PPT, video YouTube, ya sudah lengkap sekali ini. Mudah-mudahan pembelajarannya anak semakin menarik ya untuk anak ya. Jadi memilih media ini untuk apa ya, supaya apa? PPT, menggairahkan video. belajar mereka ya. Jadi ketika mereka sekolah ada hal yang mereka selalu tunggu, ada hal baru apa yang akan nanti saya pelajari, ada hal menarik apa nanti belajarnya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar buka buku mengerjakan tugas duduk manis seperti itu. Iya betul ya. Yang kebanyakan sekarang ini kan hanya buku saja medianya ya. Dengan tambahan media yang Bu Ayu siapkan, mudah-mudahan nanti hasil pembelajarannya pun ya akan lebih meningkat ya. Baik, bagaimana tahapan pembelajaran yang akan Bu Ayu laksanakan? Tentunya di awal untuk kegiatan pembuka saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran apa hari ini agar ketika mereka tahu apa yang akan dipelajari mereka bisa fokus terhadap materi tersebut. Kemudian kedua, agar menggairahkan semangat mereka, tentunya saya akan selalu mengawali dengan kegiatan ice breaking, tepuk-tepuk atau juga meningkatkan rasa nasionalisme mereka, mengenal Indonesia Raya seperti itu. Kemudian di pertengahan di kegiatan inti kita mulai menampilkan PowerPoint-nya, saya mulai menyampaikan materi sambil diselingi tanya jawab, baru saya berikan tugas diskusi. Mereka pasti akan dengan limit waktu, mereka di situ pasti akan mulai bekerja sama dengan baik agar waktu yang sudah ditetapkan bisa selesai. Lalu mereka akan presentasikannya, kelompok lain akan saling memberikan saran dan masukan. Lalu di akhir untuk mengecek apakah pembelajaran hari ini sudah tersampaikan dengan baik, sama-sama kita memberikan evaluasi atau merangkum pembelajaran. Kemudian di akhir mereka mengerjakan soal sebagai evaluasi sejauh mana pengetahuan mereka atas materi yang telah dipelajari. Sudah sangat terperinci sekali ya tahapan-tahapan yang akan Bu Ayu lakukan dari awal, inti, dan akhir ya. Nanti lebih fokus di akhir setelah penilaian apa yang akan di-feedback kepada anak ya, umpan balik kepada anak atau pengayaan atau perbaikan atau bagaimana ya. Ya. Nah itu juga sudah termasuk strategi dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan ya. Tadi kan ada SPT juga, ada presentasi ya, itu sudah termasuk strategi-strategi di dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Ayu ya.
bagus ya. Bu Ayu, pembelajaran itu kan tidak selalu mulus ya, tidak selalu kita berhasil, walaupun sudah dengan segala strategi, media, metode ya, pasti ada hambatan ya. Apa caranya Bu Ayu mengatasi hambatan itu jika ada hambatan ya? Biasanya hambatan yang paling sering terjadi itu adalah kebosanan. Biarpun sudah pakai berbagai cara belajar, terkadang ada beberapa di antara mereka yang sudah mulai beralih pikirannya menjadi bikin temennya mengajak ngobrol. Biasanya di situ saya langsung ajak mereka untuk ice breaking kembali, tapi dengan ice breaking yang berbeda dengan yang awal seperti itu, atau jadi nggak kaget seperti itu loh gitu. Ya, betul ya. Apa harapan Bu Ayu terhadap peserta didik setelah pembelajaran materi ini dengan segala persiapan yang sudah hebat ini? Tentunya mereka bisa mengambil ilmu ini dan bisa mereka aplikasikan di kehidupan nanti. Syukur-syukur ada di antara mereka yang menjadi tim kreatif. Mereka ingat, oh iya dulu waktu SD pernah belajar ini nih, dan ini saya sedang melakukan. Apakah ada perhatian khusus nih dari Bu Ayu selain semua yang sudah dipersiapkan tadi ya, supaya betul-betul nih kita punya target, misalnya materi harus tercapai nih ya, tujuan harus tercapai, ada prioritas apa lagi gitu yang lebih utama lagi? Biasanya tujuan itu nyambung kepada alat evaluasi. Jadi di akhir, untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang saya lakukan sudah tercapai, itu saya tuangkan dalam alat evaluasi. Dan situ saya bisa melihat sejauh mana mereka menjawab evaluasi itu dengan baik. Baik Bu Ayu, saya lihat sudah persiapan mungkin sudah 100% kah? Belum, Ya. tapi insya Allah besok sudah siap. Ya, alhamdulillah. Jika memang butuh bantuan saya, silahkan ya, baik berupa buku mungkinnya ataupun hal lainnya, silahkan. Nah Bu Ayu, ada siapa saja nih yang membantu Bu Ayu selama ini dalam persiapan untuk pembelajaran ini? Biasanya sih memang tidak ada yang sangat-sangat membantu sekali. Iya. Cuma ketika kami sesama guru akan belajar, biasanya saling sharing, kita mau belajar ini, besok mau begini-begini seperti itu support system sih pertama. Kemudian yang kedua, mungkin tenaga pendidik yang lain juga membantu dalam penyiapan ya. penyiapan alat-alat media seperti itu, menjaga TU. Alhamdulillah, jadi kegiatan supervisi ini sudah betul-betul strateginya siap, metodenya, medianya ya. Rekan-rekan pendukung juga sudah sangat membantu juga ya, walaupun tidak 100% dibantu mereka, pasti memang semuanya kembali ke Bu Ayunya sendiri ya. Baik Bu Ayu, apa yang sudah saya lihat dari persiapan FPP Bu Ayu, juga persiapan mengenai murid, profil murid dan kemampuan belajar murid juga itu sudah mencerminkan FPP berdiferensiasi, sudah bagus, sudah ada apa upgrade diri ya, jadi tidak FPP-nya sudah bukan FPP biasa lagi, kita ada peningkatan ya. Jadi sebelum persiapan mengajar, kita mempersiapkan dulu profil muridnya ya, apakah dia nanti termasuknya auditori tadi ya, kemudian visual atau kinestetik ya. Sudah bagus, sudah hebat ya Bu Ayu. Nanti kita lihat pelaksanaannya Bu Ayu kapan akan dilaksanakan? Besok insya Allah. Besok Ya, hari Kamis ya. Baik, mudah-mudahan besok kita semua acaranya lancar ya. Amin, amin ya robbal alamin. Bu Ayu, setelah besok supervisi kita akan mengobrol lagi seperti ini ya. Apa akan digali itu, apa yang sudah terlaksana dari tujuan-tujuan Bu Ayu ya, kemudian apa yang belum terlaksana, nanti kita sharingkan lagi, kita ngobrol lagi seperti ini, kemudian rencana-rencana Bu Ayu ke depannya apa dan bagaimana tentang pembelajaran, apakah sudah berhasil atau belum misalnya ya, kemudian kapan lagi rencana pembelajaran yang mungkin supervisi kedua ke depannya ya, supaya ada perbaikan lagi.
Baik Bu Ayu, obrolan kita mengenai praobservasi sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin Bu Ayu juga masih akan ada yang dipersiapkan ya untuk supervisi besok, ya. Semoga cepat selesai dan besok supervisinya lancar, ya. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita kembali lagi di hari Kamis tanggal 6 bulan April tahun 2023. Biar kalian ingat kalau siswa sekolah itu harus tahu tanggal. Jadi tidak setiap hari. Ibu sekarang tanggal berapa? Ya kita. Oke, mari kita awali dengan berdoa. Ayo, awali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu, dua, satu. Tepuk dua, satu, satu, dua. Tepuk tangan buat semuanya. Ini efek puasa ya? Iya. Kurang fokus ya? Jadi butuh minum. Tunggu nanti azan maghrib. Silakan duduk kembali. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, coba perhatikan kanan kiri depan belakang. Adakah temannya yang belum hadir? Sama Fakir, Zahira, Diana, Alsya, Ariana, Putri Syahrina, Nabila. Yang ternyata yang gugur di medan puasa, oh enggak? Medan ya. Ini gugur di medan puasa ya, bukan medan perang. Ya.
Jadi kalau sakit segera Allah sehatkan kembali. Kalau sedang ada keperluan semoga dimudahkan urusannya. Kita sama-sama mengecek kehadiran teman-teman. Emang itu apa? Bukan doa. Hari ini kita belajar tema 9 subtema 2, pembelajaran yang pertama. Sebelum kita mulai, mari kita tingkatkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia. Kita siap? Kita sudah harus tahu siapa pencipta lagu kebangsaan kita. Nah, itu udah ada. Ayo, berdiri. Sikap siap kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semuanya. Nah, bersama-sama ikuti liriknya ya. Boleh duduk kembali. Oke. Seperti biasa, kita tingkatkan literasi kita terhadap suatu bacaan dan kita bisa mengambil hikmah dari setiap bacaan yang kita lakukan. Mau mengelilingi dunia? Cara mudahnya adalah dengan membaca. Bu, saya mau kenal nama negara Malaysia, bacalah buku ensiklopedia Malaysia. Ada rumahnya Upin Ipin, nggak ada. Ada nggak? Ada. Itu khayalan ya, itu kartun ya, jadi buatan manusia. Jadi mau tahu Italia seperti apa, baca buku tentang Italia. Sudahlah kalian mengelilingi dunia cukup dengan membaca. Siapa yang mau baca? Suaranya lantang. Gesan. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan? Oke. Silakan Gesan yang lain dengarkan. Pada suatu hari di musim panas di sebuah ladang Di hutan yang rimbun. Majuan boleh berdiri, Majuan. Oke, berdiri boleh ya. seekor belalang sedang Lompat teriak. berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu seekor semut lewat membawa dengan susah payah butir gabung yang dia bawa ke sarangnya. Hai semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat hari ini sangat cerah, tanya belalang. Ayo kita nikmati hidup kita. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, kata si semut. Dan aku menyarankanmu untuk melakukan hal yang sama.
Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama, kata Belalang. Lihat banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis. Ini akan tidak habis. Tetapi semut tidak mempedulikan ajakan si Belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan Kerja kerasnya. dan Sementara itu Belalang dan kembali bernyanyi menyanyi dan memainkan dan memainkan violin. violinnya. Ketika musim dingin tiba, Belalang mendapati Dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan bijian dari tupang makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Dari cerita yang dia sandarkan, sebenarnya ke-9 subtema kedua pembelajaran pertama kita mau belajar apa sih, Bu? Tujuan belajar hari ini adalah nanti kalian mengamati gambar dan video dari PowerPoint yang Ibu tampilkan, lalu kalian diharapkan dapat menyebutkan jenis-jenis iklan elektronik dengan tepat. Kemudian nanti kita dengan melakukan kegiatan tanya jawab, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi karakteristik setiap iklan elektronik dengan tepat. Lalu dengan berdiskusi, dan nanti kalian akan mempresentasikan, kalian diharapkan bisa mempresentasikan iklan yang kalian buat dengan tepat di depan kelas. Ready untuk kegiatan belajar hari ini? Ready! Tepuk tangan buat semuanya. Baik, kita mulai. Berarti hari ini kita temanya #iklan elektronik. Iklan elektronik. Gambar yang pertama? Gambar yang kedua? Itu dunia internet. Apa sih iklan elektronik? Berarti iklan yang menyebar yang menggunakan ya namanya iklan ya. Bukan iklan jualan barang elektronik ya, bukan. Karena semua barang yang dipromosikan, bukan hanya barang tapi kegiatan yang dipromosikan, ditawarkan, diinformasikan melalui benda-benda elektronik yang seperti tadi sudah disebutkan, radio, TV, dan internet, itu namanya sebuah iklan elektronik. Para pendengar, kejadian ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dengerin yuk. Mas, asap dulu mas. Asap apaan, Mbak? Itu loh mas, rokoknya mas. Lagi kali, Mbak. Ini kan tempat umum, jangan rokok sembarangan dong mas. Tuh lihat loh, dilarang. Siapa yang larang memang? Itu loh mas, dilarang merokok. Wah, si Mamat ini gak bisa baca ya. Kasian tuh mbaknya sampai gak bisa bernafas. Jangan hilang-hilangnya mas, dan kami. Maafin saya ya, Mbak. Saya salah. Hormatilah orang lain. Jangan merokok di tempat umum, karena dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Oke, apa yang kalian dengar? Iklan. Apa yang kalian dengar? Iklan. Nah, iklan itu bukan hanya mempromosikan barang dan jasa untuk dijual. Itu tadi salah satu iklan layanan masyarakat untuk mengingatkan masyarakat tidak merokok sembarangan. Betul? Tapi tadi apa yang kalian gunakan untuk mengetahui iklan itu? Indra apa? Indra apa yang kalian mendengarkan? Jadi biasanya kalian dengar dari alat apa itu? Audio. Alat apa? Elektronik apa? Radio. Ya, itu biasanya kalau lagi setel radio itu suka ada iklan seperti itu. Ya. Jadi hanya dengan mendengar, apakah kalian bisa mengetahui informasi yang disampaikan? Jadi tidak harus melihat, dengan mendengar saja sudah dapat mengetahui informasi yang diberikan. Tadi
iklan tentang layanan masyarakat untuk tidak sembarangan gimana tadi? Kita bedakan iklan berikutnya. Iya, rambut kamu perlu dicat tuh. Baru dari Pantene. Makanya lu pikir gue belum sampoan? Ya pagi sampoan, emang maksudnya begini gue. Sampoan aja gak cukup. Terus gimana dong? Oke, jangan dipotong ya. Habis sampoan, charge penuh rambutmu dengan Profit Blast dan Biotin dari Miracle Hair Suplemen baru. Suplemen rambut yang bernutrisi hingga 2 kali. Rambut charge. Cuma sampoan doang, gak ngadi-ngadi. Miracle Hair Suplemen baru. Seru ya? Seru. Karena ada berapa indera yang kalian gunakan untuk melihat atau menikmati iklannya? Indera apa saja? Melihat dan mendengar, mata dan telinga. Oke. Seru ya? Itu yang bikin skrip iklannya kreatif. Ya. Suatu saat nanti kalian di 2030, 2040, kalau salah satu dari kalian ada yang jadi tim kreatif stasiun TV, salah satu stasiun TV bikin iklan yang keren, itu digaji gede. Nah, karena apa? Pertama, menghibur. Ya, salah satu unsur iklan harus menghibur. Ya. Jadi kalau iklan yang biasa aja, kira-kira dilihat nggak? Kalau tadi kalian lihat sampai melotot ya? Iya, saking serunya. Ya. Apalagi kalian sampai tertawa tadi ya. Saking sudah rambutnya kecas, dia kena kejatuhan mic, tetap santuy. Masa rambut udah kecas masih marah-marah? Bener? Boleh berdiri. Ya, buka dagu, dulu pacul. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terima dimulai kasih. untuk pasca observasi calon guru penggerak, yaitu Bu Nina untuk ke rekan sejawat. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Gopur. Akan saya mulai pasca observasinya. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Ada waktu untuk kita wawancara sebentar nih Bu Ayu? Alhamdulillah, siap ada. Alhamdulillah. Saya mau bertanya nih, pasca pembelajaran kemarin, Bu Ayu kan sudah saya supervisi ya. Bagaimana? Apa yang dirasakan Bu Ayu? Senang ya Ibu ya, senang sih. Setiap pembelajaran selalu senang. Rasanya bagaimana, lega atau bagaimana kemarin sudah disupervisi? Ya, lega karena saya tidak merasa sebuah beban, jadi bukan sebuah sesuatu yang harus sudah ya. Tapi saya senang aja. Baik ya. Jadi supervisi kemarin bukan merupakan beban karena memang Bu Ayu sudah terbiasa seperti itu mempersiapkan RPP dan lain sebagainya ya. Baik Bu Ayu, yang ingin dikembangkan Bu Ayu dengan kompetensi mengajar kemarin, apakah sudah tercapai? Secara rule dan persiapan semuanya sudah sesuai rencana. Dari awal ya, inti dan akhir sudah kompetensi sudah tercapai ya. Bahwa saya ingin mengembangkan ini sudah ya. Ya baik Bu Ayu. Proses pembelajaran sudah sesuai dengan rencana ya. Coba bisa diceritakan kegiatan awal, inti dan akhir. Apa? Di awal itu saya buka seperti biasa dengan anak sama-sama berdoa, dan kita sama-sama mengecek kehadiran biar anak-anak juga saling memahami siapa teman yang belum hadir atau tidak hadir, kenapa dan bagaimana. Kemudian kita sama-sama mendoakan kalau mereka yang sakit, mereka yang ada keperluan kemudian segera diberikan. Kemudian setelah itu kita bersama-sama meningkatkan rasa nasionalisme dengan kemudian kita bersama-sama saya menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu persepsi dengan siswa, kemudian ice breaking dengan siswa. Kegiatan inti saya mulai dengan memberikan pemahaman awal, materi awal dengan metode ceramah dengan menggunakan media PowerPoint. Kemudian mereka berdiskusi, berkelompok, membuat skrip iklan yang sudah dipilih sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan kemudian mereka presentasikan hasilnya di depan kelas. Di akhir kita evaluasi, kita saling memberikan masukan, dan juga terakhir mengerjakan soal evaluasi. Hebat Bu Ayu, itu sama dengan yang saya observasi ya. Kemarin itu memang Bu Ayu sudah runtut sekali ya, melaksanakan semua sesuai yang ada di perencanaan pembelajaran ya. Nah, Bu Ayu, yang Bu Ayu rasakan apakah sudah ada yang memuaskan dan yang belum memuaskan dalam pembelajaran Bu Ayu kemarin? Iya. Karena sudah hampir 1 tahun mengajar di kelas 5, bahkan sudah di tahun-tahun sebelumnya juga, saya mengerti betul bahwa karakter anak itu suka dengan tantangan dan persaingan. Jadi ketika kemarin pembelajaran berkelompok tidak ada nilai persaingan, games, ataupun quiz. Jadi saya melihat masih ada beberapa di antara mereka yang semangatnya biasa aja. Oh ya, oke. Tapi beda atau lain halnya ketika saya membuat games atau quiz yang ada waktu, yang ada nilai, yang ada skor, itu mereka menggebu-gebu semangatnya seperti itu. Jadi mungkin seperti itu aja sih kemarin. Saya ngelihat masih ada beberapa yang memang gairahnya biasa aja gitu. Jadi masih sempat ngobrol di sela-sela diskusi gitu. Belum begitu fokus jadinya ya, enggak ada yang biasa gitu. Jadinya udahlah gitu. Udah gampang gitu. Ya, jadi yang biasanya ada karena kemarin mungkin sesuai materi pembelajarannya nggak memungkinkan untuk karena materi awal dulu sih saya biasanya memberikan games itu ketika materi sudah selesai, lalu saya evaluasinya tidak dengan kertas tapi dengan ada anak yang kayaknya kurang tertantang itu ya, jadi bagaimana hasil kompetensi pembelajaran anak kemarin sedang kurang untuk lebih. Anak yang memang
kemampuan dasarnya ada, sudah mahir, Ya. biarpun sambil mengobrol juga mereka menguasai. Ya, nilainya tetap di atas KKM. Tetapi memang anak-anak yang Ya. kurang mahir atau dalam kategorinya sulit gitu, ya tetap saja nilainya agak kurang. Jadi ada yang bisa melampaui KKM, ada yang mungkin standar dengan KKM ya, walaupun kondisi sebetulnya sudah kita upayakan, tapi masih ada anak yang kelihatan belum. Sebenarnya KBM begitu kemarin fokus. kelihatan produktif gitu, tapi tetap saja pasti ada Iya. 1-2 juga. Ya, betul. Baik Bu Ayu, apa yang jadi kesulitan siswa kemarin nih pada saat pembelajaran? Mungkin saya kemarin melihatnya ke arah waktu ya Bu, karena mereka diminta membuat skrip dan tampil. Jadi ada beberapa siswa atau kelompok yang memang sudah menguasai skripnya, jadi bisa tampil dengan baik. Ada yang belum menguasai skripnya sehingga yang ditampilkan kurang. Ya, seperti yang sosiodrama ya, yang presentasi itu ya. Ada yang sudah paham banget dengan iklan yang akan ditampilkan, ada juga yang masih ragu-ragu menyampaikannya. Baik di situ ya, yang masih di kekurangan pada anak ya. Untuk Bu Ayu sendiri nih sebagai pengajar, apakah kemarin mendapatkan kesulitan tertentu saat menyampaikan materi atau bagaimana? Sejauh ini anak kondusif, saya tanya jawab aktif. Itu aja sih Bu, momen aja sih. Saya sudah kenal betul anak-anak saya. Kalau modelnya belajar seperti ini memang pasti ada 1-2 yang memang harus diingatkan, dipanggil namanya untuk bisa kembali fokus. Untuk mengatasi anak yang tadi tuh, pasti Bu Ayu juga ada trik-triknya ya. Apa yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan anak dalam belajar? Ya walaupun semua mengikuti, tapi tetap kan ada yang harus kita bimbing ya. Bagaimana? Ya, biasanya kalau kondisi kelas tidak kondusif, saya lakukan ice-breaking. Tapi kalau ke arah materi, saya dari awal sudah membentuk kelompok belajarnya itu agar mereka bisa tutor sebaik. Jadi bagi yang kurang bisa belajar dari yang mahir seperti itu. Ya. Baik, rencana ke depan apa nih Bu Ayu seandainya mau diadakan supervisi lagi, mau adakan observasi lagi ya? Apa rencana ke depan supaya kesulitan-kesulitan yang memungkinkan tadi muncul tuh nggak muncul gitu? Yang pertama mungkin persiapan ke materi. Di awal saya sudah memberikan materi via daring, mungkin bisa seperti itu agar anak-anak bisa pelajari sebelumnya. Juga mereka bisa menyiapkan hal apa yang perlu saya tanyakan dan belum mengerti. Jadi ketika di kelas, mereka sudah tuangkan apa yang mereka belum pahami, dan mereka juga bisa menyampaikan apa yang sudah mereka pahami. Baik Bu Ayu, adakah saran-saran dari Bu Ayu sendiri mungkin untuk kegiatan supervisi seperti ini, supaya dari Bu Ayu sebagai yang disupervisinya baik dan lancar, dari pihak sayanya juga mungkin mempersiapkan apa gitu, ada keinginan atau saran Bu Ayu? Apa? Mungkin sama seperti siswa kali ya. Mungkin kedepannya bisa tutor sebaya. Ilmu-ilmu yang sudah Bu Nila dulu ya. Dan baru besok saya mengajar ini. Kira-kira baiknya gimana ya? Berdasarkan ilmu kemarin CGP gimana gitu ya. Insya Allah Bu Ayu ya. Kan kemarin juga yang masalah diferensiasi udah saya transfer ke Bu Ayu ya. Di diferensiasi itu kan mengenai gaya belajar siswa, dan sudah Bu Ayu terapkan kemarin, alhamdulillah sudah baik gitu ya. Nah Bu Ayu, dari percakapan kita ini ada yang bisa Bu Ayu simpulkan mungkin dari persiapan, pelaksanaan, dan sampai di detik ini merasa bagaimana? Sebenarnya saya masih atau bagaimana? Sebenarnya saya masih nunggu dari Ibu ya, karena Ibu belum komenin kurangnya di mana, terus kira-kira solusi dari Ibu gimana. Terus saya nunggu itu dulu dari Ibu. Itu nanti kita selanjutnya ya Bu Ayu di pra yang selanjutnya, pra supervisi selanjutnya ya. Nah baik Bu Ayu, terima kasih sudah mau mengikuti alur dari pra observasi, dan pasca observasi dalam supervisi akademik kali ini. Saya ucapkan terima kasih Bu Ayu sudah mempersiapkan segala sesuatunya nih, alat, bahan, perencanaan anak-anak ya. Sudah minta bantuan juga teman-teman rekan sejawat, sharing juga dengan saya ya. Sudah perjuangan yang alhamdulillah. Hasilnya saya melihat Bu Ayu sudah betul-betul fokus 100% dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan di kegiatan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi ya, ada peningkatan lagi. Karena supervisi ini kan tujuannya adalah meningkatkan kompetensi guru ya.
baik Bu Ayu sendiri, saya juga. Terima kasih. Sampai jumpa kembali Bu Ayu. Mohon maaf diganggu waktunya. Selamat beraktivitas kembali ya. Acara kita pesantren kita lanjutkan kembali ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Gopur, saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Bu Nina sudah berbagi praktik untuk observasinya pasca. Alhamdulillah bagus. Nanti Waalaikumsalam. Assalamualaikum.